Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denting pedang dan teriakan perang masih terngiang di telinga. Talha bin Ubaidillah berdiri di barisan tengah, napasnya terengah, namun matanya terarah tajam ke satu titik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikepung musuh. Debu perang berputar di antara kaki kuda, suara panah yang melesat memecah udara. Talha tahu ini bukan sekadar pertempuran, tapi momen penentu hidup dan mati pemimpin umat. Tanpa ragu, ia melepas tarikan napas panjang lalu berlari menembus hujan panah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi ingin menahannya. Panah melesat ke arahnya, sebagian menancap di baju besi, sebagian menggores kulit. Darah mulai membasahi lengan dan pahanya, tapi ia terus maju. Di depannya, dua prajurit Quraisy mencoba menghalangi. Talha menebas cepat, satu tebasan mengenai bahu lawan, satu tusukan menghentikan langkah yang lain. "Lindungi Nabi!" teriaknya lantang. Suaranya menembus riuh medan tempur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di lereng bukit Uhud, terluka di wajah dan bibir karena serangan sebelumnya. Para sahabat berusaha menahan serbuan, namun jumlah musuh terlalu banyak. Talha tiba tepat ketika satu prajurit Quraisy mengangkat pedang untuk menyerang dari belakang. Dengan refleks cepat, Talha menghalangi, menerima tebasan di lengannya sendiri. Darah memercik, tapi ia tak mengeluh. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah meriwayatkan bahwa pada hari itu, Talha mengalami lebih dari 70 luka. Setiap luka adalah tanda bahwa ia menempatkan tubuhnya di antara Nabi dan maut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Hadis riwayat Tirmidzi. Dentuman tombak menghantam perisainya, membuatnya hampir terjatuh. Nafasnya semakin berat, tapi ia tahu satu hal. Selama Nabi belum selamat, ia tidak boleh berhenti. Ia menangkis serangan berikutnya dengan sisa tenaga, lalu merangkul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menutupi beliau dengan tubuhnya. Panah terus menghujani, menghantam punggung dan bahunya, namun Talha tak bergerak mundur. Dalam pikirannya, terngiang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, tidak ada yang akan menimpa kami, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal." Quran Surat Taubah ayat 51. Hatinya terasa tenang di tengah bising perang. Ia sadar, jika Allah menetapkan dirinya mati di sini, maka itu kemuliaan. Tapi jika ia selamat, itu adalah bukti kasih sayang Allah karena telah diberi kesempatan melindungi Nabi. Gelombang musuh berikutnya datang. Seorang prajurit bertubuh besar menyerang dari sisi kanan. Talha menangkis, tapi kekuatan lawan membuat pedangnya hampir terlepas. Dengan cepat, ia memutar tubuh dan menggunakan perisainya untuk memukul balik, membuat lawan tersungkur. Namun, tebasan dari arah lain mengenai tangannya hingga sarafnya terputus. Tangannya terkulai, tak lagi bisa digerakkan. Sakitnya luar biasa, namun ia menggigit bibir, menahan jeritan. "Aku masih punya tangan kiri," gumamnya, lalu kembali menghunus pedang dengan tangan yang tersisa. Ia terus mengayunkan pedang, langkahnya mundur setapak demi setapak, sambil memastikan Nabi tetap di belakangnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu pernah berkata setelah perang itu selesai, hari itu adalah hari Talha seluruhnya. Kalimat ini bukan tanpa alasan. Setiap inci tubuh Talha menjadi benteng hidup. Bahkan ketika sebagian sahabat terpaksa mundur karena luka, Talha tetap di garis depan, menjadi tameng yang tak tergoyahkan. Dari kejauhan, ia melihat tombak diarahkan tepat ke arah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berlari sekuat tenaga, mendorong Nabi ke sisi aman dan menerima hantaman tombak itu di bahunya sendiri. Rasa perih menusuk hingga tulang, tapi ia tetap berdiri. Di sela serangan, ia sempat menoleh dan melihat wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah itu penuh kesedihan melihat sahabatnya terluka begitu parah. Namun Talha hanya tersenyum samar, seakan berkata bahwa semua ini tak sebanding dengan kehormatan melindungi beliau. Tanah di sekitar mereka sudah merah pekat, campuran debu dan darah. Suara takbir bersahutan dari pasukan Muslim yang mencoba bangkit kembali. Talha tahu waktu mereka terbatas. Jika ia jatuh sekarang, jalan menuju Nabi akan terbuka lebar untuk musuh. Ia tak bisa membiarkan itu terjadi. Nafasnya semakin berat, keringat bercampur darah menetes ke matanya. Pandangannya mulai kabur, tapi ia memaksa fokus.
Ya Allah, kuatkan aku, doanya lirih, hampir tak terdengar di tengah gemuruh perang. Panah kembali melesat, satu menancap di punggungnya, satu lagi di pahanya. Lututnya goyah, namun ia tetap maju setengah langkah. Di dalam hatinya ia merasa setiap luka hanyalah penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit atau selainnya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya karenanya. Sebagaimana pohon menggugurkan daunnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sore itu, di tengah debu Uhud yang memerah, Talhah menjadi perwujudan ayat tentang kesetiaan dan pengorbanan. Namun di balik keberaniannya ada ketegangan yang menggantung. Ia tahu kekuatan tubuhnya mulai habis. Hanya masalah waktu sebelum ia roboh. Di kejauhan, terdengar suara teriakan musuh yang semakin dekat. Talhah menatap tajam ke arah sumber suara, menggenggam pedangnya dengan tangan yang tersisa. Napasnya berat, dadanya naik turun, tapi matanya masih menyala. Ia tidak tahu apakah akan melihat matahari terbenam hari itu. Yang ia tahu, langkah musuh tak boleh melewati dirinya menuju Nabi Muhammad SAW. Dan di saat terakhir bab ini, Talha mengangkat pedangnya untuk sekali lagi menghalangi tebasan yang diarahkan ke beliau. Namun pandangannya mulai gelap. Suara takbir sahabat dan pekikan musuh bercampur menjadi satu. Udara semakin sesak, tanah semakin licin oleh darah. Talha berdiri tegak tapi lututnya bergetar. Dalam hatinya, ia hanya sempat berucap lirih, "Ya Allah, terimalah amal ini," sebelum dunia di sekelilingnya berputar. Bab ini berakhir dengan Talha yang masih berdiri di antara Nabi Muhammad SAW dan musuh. Tubuhnya berlumuran darah dan mata yang menatap lurus ke depan meninggalkan tanda tanya apakah ia akan mampu bertahan di detik-detik berikutnya. Debu Uhud masih mengepul, darah menetes dari luka-luka Talha, namun ia tetap berdiri di antara Nabi Muhammad SAW dan gelombang musuh. Nafasnya berat, namun tatapannya tajam. Suara dentingan pedang, derap kuda, dan teriakan takbir bercampur dengan pekik kemarahan pasukan Quraisy. Udara semakin panas oleh semangat perang yang membara. Dari lereng bukit, pasukan Quraisy memusatkan serangan, barisan mereka rapat, tombak-tombak mengarah seperti deretan gigi binatang buas. Talha menancapkan kakinya kuat-kuat, tubuhnya setengah membungkuk di depan Nabi Muhammad SAW, menjadi perisai hidup. Ia tahu setiap detik yang ia beli dengan darahnya adalah kesempatan bagi sahabat lain untuk mengatur formasi melindungi beliau. Serangan pertama datang dari prajurit berbaju besi tebal. Pedangnya terangkat tinggi. Talha menangkis keras, suara logam beradu memekakkan telinga. Getaran benturan membuat lengannya berdenyut nyeri. Ia memutar pedang, membalas dengan tebasan miring ke arah lawan. Pedang itu mengenai pundak musuh, membuatnya terhuyung. Namun belum sempat menarik napas, tebasan lain melayang dari arah kiri. Talha mengangkat lengannya untuk menangkis, dan di saat itu pedang musuh menghantam keras hingga lengan kanannya terkulai. Tulang terasa seperti dihancurkan, darah mengalir deras membasahi bajunya. Wajahnya meringis sesaat, tapi kakinya tetap berpijak. Matanya tidak berpaling dari Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hajar dalam Al-Isyabah meriwayatkan, Talha tetap bertarung walau tangannya lumpuh. Ia memindahkan pedang ke tangan kiri, menahan serangan demi serangan. Tubuhnya bergerak seperti air yang mengikuti arus, namun setiap gerakan mengandung kekuatan. Darah menetes ke tanah, namun semangatnya tak luntur. Hujan panah kembali melesat. Talha memiringkan tubuh, membiarkan anak panah itu menancap di perisainya. Sebagian panah melewati dan melukai punggungnya. Setiap kali rasa perih itu datang, ia mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 200. Pasukan Quraisy semakin mendekat. Talha mengayunkan pedangnya dengan cepat, menebas tombak yang diarahkan ke Nabi. Satu demi satu, prajurit musuh roboh, tapi jumlah mereka seperti tak berkurang. Keringat bercampur darah menetes dari wajahnya, matanya mulai berat, namun hatinya tetap teguh. Di tengah kekacauan, sebuah tombak melesat ke arahnya. Talha memiringkan tubuh untuk menghindar, tapi ujung tombak itu tetap menggores dadanya. Napasnya tercekat, nyeri menyebar hingga ke punggung. Ia menggertakkan gigi menahan teriakan.
Namun ia tahu sedikit saja ia lengah, jalan menuju Nabi Muhammad SAW akan terbuka. Dari belakangnya terdengar suara sahabat yang berusaha mendekat. "Talha! Mundur! Luka-lukamu terlalu banyak." Tapi Talha hanya menggeleng, menatap tajam ke arah musuh. "Selama beliau belum aman, aku tidak akan mundur," jawabnya lantang. Serangan berikutnya datang dari 3 arah sekaligus. Talha bergerak cepat, menangkis satu, menghindar dari yang lain, dan membalas serangan ketiga dengan tebasan keras. Namun tubuhnya sudah terlalu letih. Sebuah pukulan menghantam dadanya, membuatnya terhuyung mundur 1 langkah. Ia segera kembali maju, memblokir jalan musuh menuju Nabi. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan kakiku, jangan biarkan aku jatuh sebelum beliau selamat." Doa itu menjadi bahan bakar yang membuatnya tetap tegak walau setiap ototnya berteriak kesakitan. Tiba-tiba, satu tebasan tajam mengenai bahu kirinya. Rasa panas dan nyeri membuatnya hampir menjatuhkan pedang. Darah kembali memancar, membasahi baju perangnya. Namun, ia menunduk sedikit, menarik napas dalam, dan kembali berdiri. Baginya, setiap tetes darah adalah harga yang pantas dibayar demi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nabi melihatnya dari jarak dekat, mata beliau memancarkan kesedihan. "Wahai Talha, jangan paksakan dirimu," suara Nabi penuh kekhawatiran. Namun Talha hanya tersenyum samar. Matanya berkata bahwa ini adalah kehormatan terbesarnya. Di tengah serangan yang tiada henti, Talha memposisikan dirinya di titik paling rawan. Ia bergerak seperti benteng hidup, menutup semua celah yang bisa menjadi jalan bagi musuh. Setiap langkah mundurnya selalu diikuti langkah maju kembali. Waktu terasa melambat. Suara perang terdengar seperti gema jauh. Talha mulai merasakan tubuhnya berat, pandangannya sesekali kabur. Ia tahu batas kekuatannya hampir habis. Namun melihat Nabi Muhammad SAW masih berdiri tegak di belakangnya, semangatnya kembali menyala. Satu serangan terakhir di bab ini datang dari prajurit yang memegang tombak panjang. Talha menangkis dengan pedang yang hampir terlepas dari genggamannya. Dentuman logam terdengar keras, membuat telinganya berdenging. Ia berhasil menahan serangan itu, namun kakinya mulai goyah. Debu perang berputar di sekitar mereka, matahari Uhud yang terik memantulkan cahaya di ujung pedang musuh. Talha menarik napas dalam, darah menetes dari ujung jarinya, lalu menatap lurus ke arah lawan yang bersiap menyerang lagi. Di hatinya hanya ada satu tekad. Selama ia berdiri, tidak ada satupun yang akan menyentuh Nabi Muhammad SAW. Bab ini ditutup dengan Talha yang masih berdiri, napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka, dan musuh yang kembali maju dalam jumlah lebih banyak. Udara terasa semakin berat, seolah waktu berhenti di antara kehidupan dan kematian, meninggalkan pertanyaan, apakah ia masih mampu menahan gelombang berikutnya, lo mau? Debu Uhud masih melayang di udara, tercium bau besi dari darah yang membasahi tanah. Di akhir bab sebelumnya, Talha masih berdiri dengan napas terengah, tubuh penuh luka, menghadapi gelombang musuh yang tak kunjung surut. Panas matahari membakar kulitnya, namun dingin rasa takut tidak pernah menyentuh hatinya. Gelombang serangan berikutnya datang seperti badai. Sebuah anak panah melesat cepat menembus punggungnya. Rasa perih menjalar, membuat dadanya sesak, tapi Talha hanya mengerang pelan dan tetap berdiri. Tak lama, tombak dari arah kanan menusuk bahunya. Tubuhnya terdorong ke belakang, namun kakinya menancap kuat di tanah. Pandangannya tetap terarah pada Nabi Muhammad SAW di belakangnya. Sahabat-sahabat yang berada di dekatnya melihat darah mengalir dari luka-lukanya, membasahi baju perang hingga warnanya nyaris tak lagi terlihat. Namun, Talha tidak goyah. Ia mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu, dan mereka tidak mengubah janjinya sedikit pun." Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Tangannya yang kanan sudah tak mampu digerakkan sama sekali, menggantung lemas di sisinya. Sarafnya putus, ototnya remuk, tapi semangatnya tidak. Dengan tangan kiri yang tersisa, ia meraih Nabi Muhammad SAW dan membantu beliau naik ke tempat yang lebih aman di lereng batu. Gerakannya pelan, hati-hati, meskipun setiap tarikan napasnya terasa seperti ditusuk pisau. "Naiklah, wahai Rasulullah," ucapnya lirih, namun penuh hormat. Suaranya bergetar bukan karena takut,
tapi karena menahan nyeri yang terus menggerogoti tubuhnya. Nabi Muhammad SAW memandangnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Namun Talha hanya menunduk sedikit, seolah berkata bahwa ini adalah kehormatan terbesarnya. Dari sisi lain, beberapa sahabat mencoba menarik Talha mundur. "Cukup Talha, luka-lukamu terlalu banyak," teriak mereka. Tapi Talha menggeleng tegas, matanya menyala. "Tidak," jawabnya singkat namun tegas, "selama beliau belum selamat, aku tidak akan berhenti." Ia kembali berdiri di depan Nabi Muhammad SAW menjadi benteng yang menutup setiap celah serangan. Darahnya terus mengalir, membuat tanah di sekitarnya basah merah. Setiap kali ia mengayunkan pedang dengan tangan kiri, pundaknya terasa seperti robek. Nafasnya tersengal, namun tubuhnya terus bergerak, menangkis, menghalau, dan menyerang balik. Gelombang musuh berikutnya datang dengan teriakan perang yang memekakkan telinga. Talha menangkis sebuah tebasan pedang, memutar tubuh, lalu menendang lawan yang mencoba menerobos. Namun serangan berikutnya membuatnya tersungkur lutut. Ia bangkit lagi, matanya berkilat penuh tekad. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa luka Talha pada hari itu berjumlah lebih dari 70. Setiap luka adalah bukti bahwa ia menempatkan dirinya di garis terdepan demi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri pernah berkata tentang Talha, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Hadis riwayat Tirmidzi. Panah-panah terus berjatuhan, sebagian menancap di tanah, sebagian di perisainya, dan sebagian lagi di tubuhnya. Tubuhnya sudah seperti papan yang penuh jarum besi. Tapi setiap kali rasa sakit itu menghantam, ia hanya menegakkan kepala dan melangkah maju. Hatinya dipenuhi doa yang terucap tanpa suara, "Ya Allah, terimalah darah ini sebagai saksi kesetiaanku kepada NabiMu." Doa itu mengalir bersama napasnya yang semakin berat. Di tengah hiruk-pikuk, ia sempat melirik Nabi Muhammad SAW yang sedang mengatur posisi sahabat-sahabat lain. Melihat beliau berdiri tegak membuat Talha merasa semua penderitaan ini seakan ringan. Rasa nyeri di tubuhnya kalah oleh hangatnya keyakinan di dada. Namun kekuatan manusia ada batasnya. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Telinganya hanya menangkap potongan suara antara takbir sahabat dan pekikan musuh. Langkahnya mulai goyah, tapi ia memaksa tetap tegak. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, "Selama aku berdiri, tidak ada satu pun yang akan menyentuh beliau." Sebuah tebasan pedang dari samping mengenai pinggangnya. Tubuhnya terhuyung, darah mengucur lebih deras. Namun anehnya, senyuman tipis terukir di wajahnya. Senyum seorang pejuang yang tahu bahwa dirinya tengah berada di jalan yang benar. Debu di udara mulai mereda seiring sinar matahari yang condong ke barat. Namun serangan belum berhenti. Talha masih menjadi benteng hidup di depan Nabi Muhammad SAW, meskipun darahnya hampir habis. Matanya menatap lurus ke arah musuh yang kembali mengatur formasi. Nafasnya memburu, tapi genggaman pedangnya tetap erat. Di balik semua luka itu, ada semangat yang tak dapat dipatahkan oleh pedang, panah, atau tombak. Bab ini berakhir dengan Talha yang berdiri di tengah tanah merah. Tubuhnya penuh luka, namun matanya masih menyala menantang. Musuh mulai maju lagi, bayangan mereka menutupi cahaya sore. Udara terasa tegang dan pertanyaan menggantung di medan Uhud. Sampai kapan tubuh ini mampu menjadi benteng? Tanah Uhud yang memerah oleh darah masih terasa panas di bawah kaki. Di akhir bab sebelumnya, Talha berdiri di tengah medan, tubuhnya penuh luka, napasnya berat namun matanya tetap menatap musuh. Serangan terakhir memukul keras tubuhnya dan kali ini kekuatan yang ia tahan sejak awal pertempuran runtuh. Lututnya goyah, pedangnya terlepas, dan tubuhnya roboh ke tanah. Debu mengepul ketika ia jatuh. Suara perang mulai meredup di telinganya seperti gema yang semakin jauh. Pandangannya buram, namun ia masih sempat melihat Nabi Muhammad SAW di tempat aman, dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang menjaga. Sebuah rasa lega mengalir di dadanya. Ia telah menunaikan janji yang ia buat di awal hari, melindungi Nabi, apapun harganya. Sahabat-sahabat yang melihatnya berlari mendekat. "Talha, dia sudah syahid," ujar salah satu dari mereka lirih, melihat tubuhnya yang terkulai dan darah yang mengalir tanpa henti. Mereka mengangkatnya perlahan, mencoba membaringkannya di tempat yang aman. Nafasnya tipis, wajahnya pucat, dan matanya terpejam rapat. Waktu berjalan lambat. Sinar matahari sore mulai condong, memantulkan warna keemasan di debu yang berterbangan.
Di tengah remang senja itu, kelopak mata Talha bergetar, perlahan terbuka. Pandangannya kabur, namun langit Uhud yang memerah karena matahari terbenam masuk ke dalam matanya. Senyum tipis mereka di bibirnya, senyum lega seorang pejuang yang telah menunaikan tugas. Suara langkah terdengar mendekat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampiri. Wajah beliau penuh keharuan. Beliau duduk di sisi Talha, memegang tangannya yang tersisa dengan lembut. "Wahai Talha, engkau adalah syahid yang masih hidup," ucap Nabi dengan suara yang syarat rasa sayang dan bangga. Kata-kata itu menembus hati Talha lebih dalam dari luka-luka di tubuhnya. Sahabat lain berdiri mengelilingi, terdiam mendengar sabda itu. Mereka melihat sendiri bagaimana luka di tubuh Talha hampir tak terhitung. Ada luka sayatan pedang di bahu, bekas tusukan tombak di dada, anak panah yang masih menancap di punggung, dan goresan-goresan dalam di lengan dan kaki. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqat Al-Kubra, luka Talha pada hari itu mencapai lebih dari 70. Nafas Talha masih berat, tapi ia tetap berusaha berbicara. "Wahai Rasulullah, selama engkau selamat, semua ini tidak ada artinya." Suaranya pelan, namun tegas, seperti seseorang yang tidak menyesali pengorbanannya sedikit pun. Nabi Muhammad SAW menatapnya lama, lalu mengangkat pandangan ke para sahabat. Siapapun yang ingin melihat seorang manusia yang telah menunaikan janjinya kepada Allah, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Sabda itu membuat dada para sahabat bergetar. Ayat yang pernah mereka dengar kini seakan hidup di hadapan mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Angin sore berhembus lembut mengibaskan debu di sekitar mereka. Talha memejamkan mata sejenak, merasakan kesejukan yang jarang ia rasakan di medan perang. Namun tubuhnya tetap terasa berat, setiap helaan napas seperti membawa keluar sisa-sisa tenaganya. Para sahabat menatapnya dengan rasa khawatir. Beberapa di antara mereka menekan luka-luka Talha dengan kain seadanya untuk menghentikan pendarahan. Namun darah tetap merembes, membasahi tanah di bawahnya. Meski begitu, wajah Talha tidak menunjukkan rasa takut atau putus asa. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pejuang yang telah melakukan segalanya di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW masih di sisinya, tangan beliau tidak melepaskan genggaman. "Engkau hari ini telah melakukan sesuatu yang tak seorang pun mampu melakukannya," ujar beliau pelan. Kata-kata itu seperti obat yang meredakan rasa sakit di tubuh Talha. Langit Uhud semakin meredup. Cahaya sore memantulkan siluet para sahabat yang berdiri mengelilingi Talha dan Nabi. Suara medan perang sudah jauh, menyisakan hanya desah napas mereka yang masih hidup. Talha menatap sekali lagi ke arah langit, senyumnya semakin lebar. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Ia tidak tahu apakah ia akan bertahan atau tidak. Yang ia tahu, hatinya telah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini berakhir dengan Talha yang terbaring di tanah sebelah tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih menggenggamnya erat. Cahaya sore menyinari wajahnya yang penuh luka namun damai. Di udara Uhud, keheningan sesaat terasa begitu berat, seolah menunggu keputusan takdir. Apakah Talha akan kembali berdiri atau menutup mata untuk selama-lamanya? Tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggamnya erat. Matahari sore menebar cahaya keemasan yang jatuh di medan perang yang kini mulai sepi. Para sahabat berdiri mengelilingi, menatap sahabat mereka yang tubuhnya hampir hancur, namun hatinya tetap utuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Talha lama, seolah ingin mengukir wajah ini dalam ingatan. Lalu dengan suara yang terdengar oleh semua sahabat di sekitar beliau, Nabi bersabda, "Wahai Talha, engkau termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga." Suara itu penuh ketegasan, namun juga syarat rasa kasih. Kata-kata itu bagai cahaya yang menyinari hati semua yang mendengar. Talha dengan napas yang masih tersengal membuka matanya. Meski bibirnya pecah-pecah dan suaranya hampir tak terdengar, ia berusaha tersenyum. Segala puji bagi Allah, jika surga adalah balasannya, maka semua ini ringan. Ucapannya pelan, namun cukup untuk membuat dada para sahabat bergetar. Luka-lukanya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Sayatan di bahu, tusukan di dada, anak panah yang menancap di punggung, dan goresan di lengan, semuanya adalah saksi bisu dari pengorbanan yang ia lakukan.
Ibnu Sa'd meriwayatkan bahwa jumlah luka yang ada di tubuh Talhah pada hari itu lebih dari 70. Setiap luka bukan hanya tanda perlawanan, tapi tanda cinta sejati kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat saling berpandangan. Di hadapan mereka bukan sekadar seorang prajurit yang selamat dari perang, tetapi legenda hidup. Mereka tahu hari itu nama Talhah bin Ubaidillah telah terpatri dalam sejarah Islam, sejajar dengan para pahlawan terbesar umat ini. Nabi Muhammad SAW mengusap kepala Talhah dengan lembut. "Engkau hari ini telah membeli surga dengan darahmu," sabda beliau, mengingatkan para sahabat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 111. Di sekitar mereka, suasana menjadi hening. Angin sore menyapu debu yang menempel di baju perang Talhah. Burung-burung melintas di langit Uhud yang perlahan berubah warna menjadi merah tembaga. Semua mata tertuju pada sosok ini. Luka yang mengoyak tubuhnya seolah tak mampu meruntuhkan keteguhan imannya. Beberapa sahabat membantu menopang tubuhnya. Namun Talhah menolak untuk diangkat terlalu jauh dari Nabi. "Aku ingin tetap di dekat beliau," katanya pelan. Ucapan itu membuat hati para sahabat semakin luluh. Mereka tahu kesetiaannya bukan hanya di medan perang, tapi sampai napas terakhirnya. Dalam hati para sahabat, Talhah bukan sekadar pejuang. Ia adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan cinta yang murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap orang yang menyaksikan hari itu akan mengingatnya seumur hidup dan akan menceritakannya kepada anak-anak mereka, agar generasi setelahnya tahu bagaimana seorang sahabat sejati menjaga pemimpinnya. Matahari hampir tenggelam ketika Nabi Muhammad SAW berdiri, menatap seluruh medan Uhud yang kini berbalut senja. Beliau memandang Talhah sekali lagi, lalu bersabda, "Tidak ada seorang pun yang telah memberikan perlindungan seperti yang engkau lakukan hari ini." Kata-kata itu menjadi penutup yang menggetarkan hati semua yang mendengar. Talhah menatap langit, senyumnya tetap ada meski tubuhnya semakin lemah. Dalam benaknya ia melihat gambaran surga yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Taman-taman hijau, sungai-sungai yang mengalir, dan wajah-wajah orang beriman yang bercahaya. Semua itu seolah menanti di ujung jalan panjang yang baru saja ia lalui. Sore itu di kaki Gunung Uhud, sejarah mencatat dengan tinta emas. Talhah bin Ubaidillah, syahid yang masih hidup, lelaki yang tubuhnya penuh luka namun hatinya tak pernah berpaling. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa surga tidak diperoleh dengan kata-kata, tetapi dengan keberanian, pengorbanan, dan cinta yang murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Senja Uhud menyelimuti dirinya, dan dalam keheningan itu semua orang tahu. Ia telah menang dengan cara yang hanya dimengerti oleh mereka yang hatinya terikat pada akhirat.